Oke, selamat bertemu kembali anak didik kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas operasi vektor pada bidang R2, maksudnya ini adalah dimensi 2 ya, bangun datar. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa-siswi kami dapat menentukan operasi vektor pada bidang ya. Ini terkhusus hasil kali suatu vektor dengan skalar, hasil kali penjumlahan vektor-vektor, dan selisih dua vektor ya. Nah, ini adalah subjudulnya, menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar. Ya, menentukan hasil kali suatu vektor dengan skalar. Nah, pada materi sebelumnya, pada materi fisika, mungkin sudah kamu singgung tentang besaran skalar dengan besaran vektor ya. Nah, besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, pada bidang sumbu X dan sumbu Y ini sudah saya lukiskan ada 4 vektor. Ini vektor U, W1, W2, W3, dan W4 ya. Nah, dari gambar ini kita akan melukiskan dalam bentuk aljabar vektor U sampai vektor W4 ya. Nah, dapat kita tuliskan vektor U. Kita perhatikan cara menentukan dari bentuk geometris ke bentuk aljabar ya. Perhatikan ini satuan kotaknya 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang mendatar sumbu X, maka ini 4. Lalu ke atas 1. Inilah untuk U vektor ya. Yang kedua, W1 vektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. X nya 8, Y nya 2, berarti 8, 2 ya. Lalu W2 vektor W2. Perhatikan kenapa ini positif, karena arahnya ke sumbu X positif ya. Ini sumbu X positif. Nah, W2 kita perhatikan arah daripada W2 ini mengarah kepada sumbu X positif. Ini positif, negatif, negatif, positif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Berarti 12, 3. Itu untuk W2. W3. Nah, kita perhatikan untuk vektor W3 itu arah panah ke arah sumbu X negatif dan ke arah sumbu Y negatif ini. Ya, dapat kita perhatikan berlawanan arah dengan W2. Oke. Jadi kita perhatikan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Itu untuk X, Y-nya 1, 2. Maka kita tuliskan negatif 8, 2. Kenapa negatif? Karena arah vektor mengarah ke arah negatif berdasarkan sumbu X dan sumbu Y bidang kartesius. Oke, sekarang ke W4. Vektor W4 nih. Kita hitung. Nah, ini kita perhatikan bahwa arah daripada vektor W4 ini ke arah X positif dan Y positif. Ya. Nah, kita tuliskan 1, 2. 1 berarti 21. Nah, begitulah cara menuliskan dari geometris ke bentuk aljabar. Nah, dari bentuk aljabar ini dapat kita temukan hubungan antara W1 dengan U vektor, W2 dengan U vektor, W3 dengan U vektor. Ya, hubungannya bagaimana? Nah, dapat kita perhatikan bahwa W1 ini adalah 2 kali U vektor. Ya, nih W1 vektor itu sama dengan 2 kali 41. Dapat kita perhatikan setelah saya ubah ini sama aja nih ya. 82 itu sama saja dengan 2 dikali 41. Kalau kita kalikan 2 kali 4 8, 2 kali 1 2 ya. Nah, perhatikan 41 ini adalah vektor U, maka dapat dituliskan seperti ini. Vektor W1 itu sama dengan 2 kali U vektor ya. Nah, kita perhatikan juga hubungan vektor W2 dengan vektor U nih. Ini dapat kita modifikasi seperti ini. 4, 1. Kalau kita uji, kita kalikan 3 kali 4 itu 12, 3 kali 1 itu 3. Maka dapat kita hubungkan ke vektor U bahwa vektor W2 itu sama dengan 3 kali vektor U ya. Nah, kita perhatikan vektor W3 ya, kita perhatikan vektor W3. Vektor W3 juga dapat kita modifikasi seperti ini. Negatif 2, ini 4, ini 1. Kalau kita kalikan sama saja hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita hubungkan vektor W3 itu sama juga dengan negatif 2, 41 ini adalah vektor U, maka ini adalah 41 vektor U ya, vektor U. Oke, nah dengan demikian dari hubungan-hubungan yang sudah kita dapatkan dari vektor secara geometris, bahwa vektor yang sejajar itu ya akan memenuhi hubungan seperti ini ya. Itu vektor yang sejajar. Oke. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini dia kesimpulannya. Vektor W sejajar dengan vektor U ditulis seperti ini jika vektor W sama dengan K, ini adalah skalar. Skalar itu adalah bilangan real ya, bilangan real dikali dengan U vektor. Oke, jika K lebih dari 0 maka W vektor searah dengan U vektor. Ini tadi ya, jika K lebih dari 0, ini K ini ya, K nya 2, K nya 3, maka
searah dengan vektor W2 searah dengan vektor U. Nih, searah dengan vektor U, begitu juga dengan vektor W1. Nah, bagaimana dengan vektor W3? Nih, jika K kurang dari 0, maka W vektor berlawanan dengan U vektor. Kita perhatikan bahwa negatif 2 itu adalah di bawah atau kurang dari 0. Sehingga tampak pada gambar bahwa vektor W3 itu berbalik atau berlawanan arah dengan U vektor. Oke. Nah, itulah cara menentukan vektor tersebut sejajar atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh satu ya. Ini contoh satu. Buktikan bahwa vektor U21 sejajar dengan vektor P. Ya. Vektor U21 sejajar dengan vektor P. Jadi harus bisa kita buktikan bahwa vektor U ini memiliki hubungan dengan vektor P. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya. Dua buah vektor akan sejajar jika memiliki arah yang sama atau berlawanan arah. Dan besarnya berbeda. Ya. Dan besarnya bisa berbeda. Oke. Nah, langsung saja kita jawab. Kita perhatikan bahwa vektor P ini dapat kita modifikasi terhadap vektor U. Dapat kita modifikasi menjadi seperti ini. Kalau kita kalikan 3 kali 2 itu 6. 3 kali 1 itu adalah 3. Sama ya? Nah, perhatikan bahwa 21 ini merupakan vektor U. Jadi dapat kita tuliskan 3 kali U vektor. Jadi dapat disimpulkan bahwa U vektor itu sejajar dengan P vektor. Oke, itu yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan apakah titik-titik P 1 negatif 2, Q 21, R 47 segaris atau koliner. Ya, tadi sejajar, sekarang segaris. Oke. Nah, vektor yang segaris itu memiliki pangkal yang sama. Ya, memiliki pangkal yang sama. Contohnya begini, pangkal yang sama. Ya, nih, ini adalah vektor P, lalu dilanjutkan lagi dengan vektor Q di sini. Ini vektor Q, ini vektor Q, sampai di sini adalah vektor P, lalu dilanjutkan lagi dengan vektor R. Ini adalah vektor R. Pangkalnya tetap sama, tapi ada 3 vektor. Ya, akan kita buktikan. Oke. Nah, perhatikan. Kita akan membuktikan bahwa pangkalnya itu sama. Ya. Nah, oke. Perhatikan komponen vektor PQ. Ya, komponen vektor PQ. Vektor PQ. Kalau kita tuliskan seperti ini berarti P-nya adalah pangkal, Q-nya adalah ujung. Maka untuk mencari selisih vektornya adalah vektor P adalah ini adalah Q dikurang P. Masih ingat ya materi yang sudah kita pelajari? Q dikurang P. Q-nya adalah 21 dikurang P-nya adalah 1 negatif 2. Maka sama dengan 2 dikurang 1 itu adalah 1. 1 dikurang negatif 2 itu adalah 3. Nah, inilah PQ. Sekarang kita cek PR-nya. Ya, komponen vektor PR. Nih.
maka ini R dikurang P. Mencari selisihnya sama dengan R itu 47, P itu 1 negatif 2, sama dengan 4 dikurang 1 itu adalah 3, 7 dikurang negatif 2 itu adalah 9. Nah, 39 ini dapat kita modifikasi menjadi 3 dikalikan dengan 13. Nah, ternyata bahwa PR itu adalah 3 kali PQ. Ya, PR itu 3 kali PQ. Jadi terbukti bahwa titik P, Q, dan R ini terletak di satu garis. Ya, terbukti. Oke, perhatikan gambarnya. Gambarnya ya. Tadi titik P-nya itu 1 negatif 2. Ya, ini kita buktikan secara geometris. Apakah titik-titik tersebut segaris? Kalau tadi secara aljabar yang pertama, ya 1 negatif 2 itu titik P. Kalau dikatakan 1 negatif 2, maka ini adalah X dan ini adalah Y. Ya, oke. Y-nya negatif 2. Nih, 1, 2. X-nya 1. Nih, ini titiknya ya. Lalu yang selanjutnya, Q-nya itu adalah 2, 1. X-nya 2, Y-nya 1. Nih, X-nya 2. 1, 2. Y-nya 1. Nah, ini titiknya. Oke. Lalu R itu 47. X-nya 4, Y-nya 7. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini perhatikan titik-titiknya terletak di satu garis. Jadi terbukti ya secara geometris dan secara aljabar. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Baik, sekarang kita masuk ke penjumlahan vektor. Ya, perhatikan vektor pada gambar yang sudah saya sediakan. JP itu adalah vektor U1. PB, ingat cara membacanya dari titik pangkal ke ujung. Titik pangkal ke ujung. Jangan kamu bacanya BP, itu salah. Salah ya. PB, titik pangkal ujung. JP, titik pangkal ujung. Ya. U1 itu adalah vektor JP. U2 itu adalah vektor PB. Nah, untuk mencari jumlah daripada vektor U1 dengan vektor U2 atau resultannya, maka untuk yang pertama hubungkan pangkal daripada vektor yang kedua ke ujung daripada vektor pertama. Ya, sekali lagi, hubungkan pangkal daripada vektor kedua ke ujung vektor pertama. Nih ya, sehingga bentuknya seperti ini. Nih. Nah, untuk mencari resultannya, nih, tarik vektor garis dari titik pangkal awal ke titik ujung akhir. Ya. Nah, ini dapat saya tuliskan seperti ini. Ini secara geometris, secara aljabarnya seperti ini. Ya. JP, vektor JP ditambah vektor PB itu sama dengan vektor CB. Ya, itu dari
secara aljabar. Oke, itu dia. Nah, dapat kita perhatikan ya, sekali lagi untuk mencari resultannya atau jumlah vektornya, tarik vektor dari pangkal vektor awal ke ujung vektor akhir. Itulah resultan atau jumlah daripada vektor. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi ya, menghubungkan pangkal vektor kedua ke ujung vektor awal, begitu seterusnya ya. Kalau yang kedua ini berbeda. Ya, berbeda dengan yang pertama tadi. Baik, langsung saja. Nah, perhatikan garis utuh vektor U1 dengan garis utuh vektor U2. Ya. Perhatikan pangkalnya sama-sama bertemu. Nih. Ini ujung daripada vektor U1 dan ini ujung daripada vektor U2. Nah, apabila terjadi seperti ini, untuk mencari resultannya juga boleh menggunakan metode jajaran gencang. Ya, kita lukiskan bayangan daripada vektor U2 ini dia. Ya, begitu juga dengan bayangan daripada vektor U1 ini. Jangan salah menggambarkan. Tetap ya, searah dengan vektor asal. Jangan kamu tuliskan ujungnya di sini, sementara vektor asal ujungnya di sebelah sini. Oke. Nah, untuk mencari resultannya, tarik garis vektor dari pangkal yang bertemu vektor U1 dan vektor U2 ke ujung bayangan yang sudah kamu lukiskan. Ya, ini dia kalau secara geometris. Ini dengan menggunakan metode jajaran gencang. Ya, maka U1 vektor ditambah U2 vektor. Ya, hasil daripada penjumlahan vektor U1 dan vektor U2. Ini dia dengan metode jajaran gencang. Oke, kita ke contoh. Nah, ini ada gambar. Ya, perhatikan gambar. Pada gambar ini ada berapa vektor? Vektor AB, vektor BC, vektor CD, dan vektor EF. Ya, vektor EF. Nah, dan ini adalah resultannya. Nah, ini sudah ditulis, lukiskan resultannya. Nah, ini kita disuruh untuk membuktikan ya, apakah sama jawaban secara geometris dan secara aljabar ya. Oke. Baik, kita cari panjang dari komponen daripada vektor AB. Ya. Vektor AB itu 1 2 3 arahnya positif. Lalu BC 1 itu untuk X, 1 2 3 4 negatif 4. Kenapa hanya negatif 4 yang tandanya negatif? Kenapa hanya 4 yang tandanya negatif maksud saya? Karena untuk Y itu mengarah ke negatif. Tapi untuk X, perhatikan ke kanan, berarti itu adalah positif. Ya, positif. Oke. Lalu CD ke kanan dan ke atas 1 2 3. Y nya 1 2. Lalu DE kita perhatikan ke kanan bawah, berarti Y nya yang
negatif, X-nya positif. 1, 2, 1, 2. Lalu EF. Perhatikan arahnya ke kanan atas, berarti positif kedua-duanya. 1 untuk X, 1, 2, 3, 4 untuk Y. Maka untuk mencari resultannya, langsung saja kalau secara geometris bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 untuk X, Y-nya 1, 2, 3. Ini resultannya secara langsung. Ya, kita akan membuktikan secara aljabar. Kalau secara aljabar, maka vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE ditambah vektor EF itu hasilnya harus 93. Oke, kita cari vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor D ditambah vektor F. Ya, maka vektor AB itu adalah 23 ditambah vektor BC itu adalah 1, negatif 4 ditambah vektor CD itu adalah 32 ditambah vektor D itu adalah 2, negatif 2 ditambah vektor F itu adalah 1, 4. Maka kita jumlahkan semua. 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6 tambah 2, 8 tambah 1, 9. 3 tambah negatif 4, negatif 1, negatif 1 tambah 2, 1, 1 tambah negatif 2, negatif 1, negatif 1 tambah 4, 3. Nah, sama ya? Sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari keunikan daripada penjumlahan vektor, ya, bahwasanya hasil daripada penjumlahan vektor adalah vektor awal, ya, pangkal, dan ujung daripada vektor akhir, yaitu vektor AF. Ini tadi yang sudah kita temukan. Nah, begitu cara cepatnya, ya. Vektor pangkal, vektor ujung pada vektor akhir itu adalah vektor AF. Vektor AF itu tadi adalah 93. Oke. Untuk contoh 1.